Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menguasai serta memberkati kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu reminiscere ini, firman yang menjadi khotbah bagi kita tertulis pada kitab Kejadian pasal 15, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-6. Kita baca secara responsoria, demikian bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian bunyinya. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi segala kehidupan kita pada saat kita mengharapkan sesuatu, tetapi sesuatu yang lain yang datang, atau mungkin yang kita harapkan tidak kunjung datang. Kita mengimpikan sesuatu, tetapi impian yang lain yang menjadi nyata, sementara impian kita seolah-olah hanya tinggal impian. Kita berencana, tapi tidak sesuai dengan rencana. Kita berangkat ke tujuan, tetapi tidak kunjung sampai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah kehidupan. Ternyata bukan karena kuat gagahnya kita boleh mencapai apapun yang boleh kita capai, karena bukan kemampuan kita, bukan karena eloknya pekerjaan kita, tetapi ada sesuatu hal yang di luar kemampuan logika manusia, bahkan melampaui segala sesuatu. Itulah yang menentukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada Abram, yang kita sebut dan kita kenal sekarang sebagai Bapa orang percaya. Seharusnya Abram itu gembira dan senang ketika Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Tetapi apa? Pada saat itu Abram baru saja menang perang. Mereka menang melawan bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghancur leburkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Abram pada saat itu. Mereka masih kecil, tidak ada kekuatan apa-apa. Firman Tuhan datang mengatakan, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Bahwasanya Tuhan kita adalah perisai dalam kehidupan kita. Perisai bagi Abraham,
yang melindungi kita dari peluru, senjata daripada musuh-musuh yang ada di dunia ini, atau dari kekuatan-kekuatan si jahat. Tuhan hendak melindungi Abraham, tetapi apa responnya Abraham? Seolah-olah semua yang dikatakan Tuhan, bahkan perisainya Tuhan itu nggak penting baginya. Kenapa? Ada kerinduan dia yang cukup besar, yang luar biasa, dan sudah lama dia nanti. Dia menghendaki seorang anak secara biologis dari Sarah, istrinya. Seperti apa yang sudah Tuhan janjikan sebelumnya kepadanya, bahwasanya keturunannya akan banyak, bahwasanya Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi nyatanya hampir 100 tahun atau menjelang 100 tahun umurnya Abraham belum ada, belum jelas, bahkan gak kelihatan tanda-tandanya bahwa Sarah mengandung. Umurnya sudah tua. Mungkin kalau secara logis atau menurut ilmu medis itu nggak mungkin lagi. Sudah menopause, ya, tidak ada lagi kekuatannya, tidak ada lagi tempatnya. Nggak mungkinlah. Itu logikanya manusia. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan semakin meneguhkan janjinya, ya, meneguhkan janjinya. Sama halnya ketika kita berdoa meminta sesuatu, tetapi Tuhan tidak memberikannya, apakah kita harus berdoa terus? Itulah yang Tuhan mintakan. Kita berpengharapan terus. Jangan berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebab apa yang kita pikirkan tidak seberapa dan tidak sebanding dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang kita rencanakan semuanya juga tidak akan sebanding dengan besarnya rencana Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan sebagai peneguhan daripada janji Tuhan itu kepadanya, Abraham percaya. Kalau mungkin ada seseorang datang kepada kita, dia sudah mengatakan janjinya, tapi nggak nyata-nyata janjinya. Atau mungkin seorang yang memiliki pacar, ya, si laki-laki mungkin berkata kepada si perempuan, aku akan menikahi kau deh tahun 2020, ditagih 2021, nggak juga dinikahi, nggak dilamar-lamar gitu ya. Sampai 2022 dia berkata yang sama. Mungkin nggak percaya lagi, mungkin nggak percaya lagi, nggak bener lagi. Itulah yang menjadi tantangan Abraham. Tetapi dia mengatakan bahwasanya dia percaya kepada Tuhan. Dia mengaminkan rencana Tuhan itu. Walaupun secara logisnya, secara pikirannya itu tidak mungkin lagi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu dipegang teguh oleh imannya Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dihadapi oleh Abraham itu sendiri, itu kalau terjadi bagi kita, kemungkinan besar kita juga akan lemah, kita akan kehilangan semangat, kita kehilangan gairah, seolah-olah tidak ada pengharapan. Bagaimana kalau setelah Omikron masih ada, pandemi tidak berubah menjadi endemi, pandemi tetap menjadi pandemi? Apakah
Kita mengatakan para ahli dan medis, kalian membuat harapan palsu saja. Atau mungkin kepada pemerintah, atau mungkin kepada penatua atau pendeta, ya, membuat harapan palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika itu terjadi, apakah kita merubah dari iman kita kepada Allah? Tidak. Walaupun Abraham belum menerima kegenapan dari janji Allah, dia tidak berubah imannya. Walaupun seolah-olah dia menagih janjinya, walaupun seolah-olah dia lemah, ya, tidak ada semangatnya. Kenapa? Dia tahu bahwa ada hal yang penting, lebih penting daripada menang perang. Ada janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu lebih penting baginya daripada kemenangan perang atau prestasinya. Itu lebih penting baginya. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang lebih penting dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan dengan janji keselamatannya yang terus kita pertahankan walau bagaimanapun pasang surutnya kehidupan kita atau prestasi kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat kita diingatkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan itu. Sebab kita adalah manusia yang lemah. Tak ada artinya kita ketika kita tidak disertai dan tidak diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dan bahkan kehidupan kita pada saat ini, apapun dan bagaimanapun yang kita kerjakan, jerih, payah, jerih lelah kita, tidak ada akan gunanya ketika kehidupan kita hanya pada di dunia ini saja. Bapak Ibu, untuk melengkapi dari khotbah ini sendiri, ada satu ilustrasi. Ada seorang ibu yang memiliki rumah di tengah-tengah sawah. Dia di sana memproduksi tahu. Biasanya dia menjual tahunya ini ke pasar dan berjalan dari pematang sawah ini. Dia biasanya naik angkot langganannya. Nah, katakanlah angkot, padahal AMDES, ya, ANGDES, angkutan desa, manang angkum, angkutan kampung. Kalau angkut kan angkutan kota, padahal ini di desa. Nah, jadi pada suatu waktu dia mau berangkat menjual tahunya ke pasar. Dia terburu-buru, lalu dia berjalan di pematang sawah itu membawa tahunya dengan semangat. Harapannya tahunya akan terjual dengan laris. Dia akan memperoleh bayaran dari sana, memperoleh uang atau keuntungan dari sana. Dia akan sudah berencana nanti mau membeli sembako atau apapun yang perlu. Tetapi pada saat berjalan di pematang sawah itu, tiba-tiba saja dia terpeleset dan jatuh. Tahunya pun jatuh berserakan di sawah itu. Dengan tetesan air mata, dia mengambil tahunya yang berserakan itu dan mengumpulkannya. Lalu dia mengatakan, bagaimana nasibku Tuhan? Padahal aku sudah memiliki pengharapan bahwasanya aku ketika berusaha, aku akan memperoleh bukti atau hasil dari usaha itu. Tapi yang terjadi, aku gagal.
Dengan menangis dia mengumpulkan semua tahunya yang sudah kotor dan rusak. Setelah dia kembali ke rumah, pada siang harinya dia mendengar berita bahwasanya angkot yang dia naiki, mobil yang seharusnya dia naiki, jatuh ke jurang dan semuanya meninggal yang di dalam. Dia bersuka cita, walaupun yang terjadi adalah duka cita. Dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau membuat aku sempat jatuh, Engkau membuat tahuku dan usahaku berserakan, membuat usahaku gagal. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu hanya dialah yang selamat dari semua calon penumpang dari mobil atau angkutan yang harus dia naiki itu. Tiba-tiba sore harinya datanglah seorang peternak bebek, datang kepadanya dan mau membeli tahu yang rusak, tahu yang tidak baik lagi. Dan semua tahunya dibeli yang sudah terbuang itu. Tetapi ketika itu terjadi, dia juga sangat-sangat bersuka cita kepada Tuhan. Dia semakin bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata dari banyak hal yang kita anggap tidak berguna, yang kita anggap kegagalan, yang kita anggap masa-masa kita jatuh, ya, seperti mungkin masa-masa sekarang, era-era pandemi ini, ketika kita dengan rajin, walaupun dengan tetesan air mata, kita tetap mengumpulkan berbagai macam hikmahnya, ternyata semuanya memiliki harga di luar daripada dugaan kita. Semuanya memiliki harga yang tidak terukur. Mari kita maknai setiap kehidupan kita, susah senang, biarlah rencana Tuhan yang nyata. Jangan lengah, jangan berhenti berusaha, jangan menjadi putus asa, karena janji Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu nyata. Firman akan dinyatakan sebagaimana janji Tuhan pada waktu ya Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Tetapi mari selaraskan hidup kita dengan rencana dan setiap waktunya Tuhan. Kuncinya berusaha dan bersabar serta berpengharapan. Sebab orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan akan senantiasa disertai dan diberkati. Tuhan Allah memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang merancangkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami, dengan berbagai pengharapan kami, berbagai rencana dan rancangan kami. Ternyata seluruhnya Tuhan tidak sebanding dengan rancangan-Mu dan rencana-Mu. Rancangan-Mu jauh lebih tinggi, seperti tingginya langit yang tidak tergapai oleh kami. Demikianlah besarnya dan tingginya rancangan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami masuk dan berada pada rancangan dan rencana Tuhan itu. Sebab kami tahu pada rencana-Mu dan rancangan-Mu lah hal-hal yang terbaik yang akan kami peroleh. Walau kami pada kehidupan kami penuh dinamika,
Terkadang kami harus berjalan di jalan yang berliku. Terkadang kami harus jatuh dan bangun, bahkan jatuh dan jatuh lagi. Tuhan, biarlah setiap dinamika kehidupan yang kami jalani itu, Tuhan memberikan pengertian bagi kami, mengambil setiap hikmahnya menjadi kekuatan, agar kami semakin berhikmat untuk menjalani kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, setiap keluarga. Biarlah anugerah kasih-Mu yang melingkupi kami. Biarlah rencana-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.